Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah. Di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal cerdas yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau itu sahabat, menantu, saudara, lengkap. Dan itu sudah diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Sayyidina Ali itu pintunya ilmu. Beliau itu orang yang sangat cerdas. Ucapan-ucapannya, nasihat-nasihatnya mengandung hikmah yang sangat-sangat luar biasa. Beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, kun indallahi khairun nas. Jadilah kalian itu di sisi Allah sebaik-baik manusia. Artinya apa? Kalau kita sedang beribadah kepada Allah itu dengan ibadah yang terbaik, mengabdikan diri kepada Allah dengan pengabdian yang terbaik. Jangan ala kadarnya, begini aja sudah cukup, memang saya ini orang awam. Jangan begitu. Harus ada peningkatan terus. Ada usaha untuk meningkatkan ibadah semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kalau di hadapan Allah begitu. Jangan. Kalau ulama-ulama dahulu itu mereka menginginkan yang terbaik, saya harus menjadi nomor wahid, nomor satu di hadapan Allah. Berlomba-lomba, tahajudnya semaksimal mungkin, sedekahnya semaksimal mungkin. Itu ulama-ulama salaf kita seperti itu, nggak ala kadarnya. Kalau kita begini aja sudah cukup. Padahal dalam urusan dunia saja kita ingin menjadi yang terbaik. Itu urusan dunia. Kenapa urusan ibadah kita hanya biasa-biasa saja? Jangan. Kun indallahi khairun nas, kata Sayyidina. Jadilah kalian itu di sisi Allah yang terbaik dalam hal ibadahnya, dalam hal keikhlasannya, dalam hal apa saja yang berkaitan dengan Allah. Wa kun indan nas syarrun nas. Dan jadilah kalian di sisi manusia itu sebagai seburuk-buruk manusia, serendah-rendahnya manusia. Artinya begitu. Artinya apa? Kita harus punya hati yang rendah. Rendah hati. Contoh, kita ini berkumpul dalam satu masjid. Kita harus merasa di dalam hati kita bahwa saya ini adalah manusia yang paling buruk, paling banyak dosa, paling banyak punya salah di antara sekian manusia yang ada di sini. Harus seperti itu. Jangan sampai kita duduk di satu majelis, entah itu di masjid, majelis apapun, majelis ilmu, perkumpulan manusia, kemudian ada sedikit rasa di dalam hati kita, saya dibandingkan dengan si fulan masih lebih baik. Hati-hati. Kalau saya sama ustadz, mungkin baikan ustadz, tapi kalau dibandingkan si fulan itu, saya masih di atasnya. Hati-hati perasaan seperti itu. Ini seperti halnya perkataan iblis saat diperintahkan sujud oleh Allah kepada Nabi Allah Adam. Apa kata iblis? Kenapa kamu tidak sujud kepada Nabi Adam? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Itu perkataan iblis. Ini hati-hati. Ini olah hati, amal hati seperti ini. Jadi dimanapun kita berada, dalam majelis apapun, forum apapun, perkumpulan manusia, hati kita harus merasa bahwa di perkumpulan ini, di pertemuan ini, di majelis ini, saya adalah manusia yang paling rendah, paling buruk, paling banyak salahnya, paling banyak dosanya. Begitu. Jangan ada sedikit saja ketakaburan, kesombongan. Mengingat, saya ini sudah rutin tahajud, sudah rutin duha, sudah rutin baca Al-Quran. Mungkin dibandingkan si fulan itu saya lebih baik. Ini hati-hati. Saat ada rasa seperti itu, spontanitas kelas kita langsung diturunkan sama Allah.
Kita sudah tahajud tanpa terputus di 3 tahun selamanya. Selama 3 tahun ini setiap malam tahajud. 3 tahun duha tanpa putus. 3 tahun ini selalu menjaga kesucian dengan wudhu terus. Tiba-tiba muncul perasaan di saat kita bertemu dengan orang, saya ini lebih baik sedikit lah dibandingkan si A. Itu kelas kita langsung diturunkan sama Allah seketika itu juga. Man tawaddu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu. Barang siapa yang dia tawadu, rendah hati, maka diangkat derajatnya oleh Allah meskipun sedikit ibadahnya. Mampunya segitu. Sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi mampunya segitu. Itu kalau dia punya hati yang rendah, langsung diangkat sama Allah. Tapi kalau dia ahli tahajud, ahli ibadah, luar biasa ibadahnya, ahli puasa sunnah, tiba-tiba muncul perasaan ana khairum minhu, saya lebih baik dibandingkan si fulan, langsung diturunkan sama Allah levelnya seketika itu juga. Wa kun indan nasi rajulan minan nas, dan jadilah kalian itu di antara manusia, ya jadi sewajarnya saja, jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Sewajarnya saja kalau jadi orang. Ada orang di situ dia hafal hadis, hafal Al-Qur'an, tapi dia hidup di kampungnya ini aneh-aneh tingkahnya. Tidak sewajarnya orang alim. Begitu ditanya, kenapa kamu hafal Quran kok begitu perilakunya? Saya ini lagi nyamar. Loh. Jawabnya, saya lagi nyamar, padahal dia itu hidup di kampungnya sendiri. Orang nyamar itu, Anda itu orang alim, kemudian Anda hidup di lingkungan yang lain, di kampung yang lain yang tidak dikenal oleh orang, kemudian Anda tampil sebagai manusia biasa, tidak pernah menampilkan bahwa kamu itu orang alim, kamu itu hafal Quran, kamu itu ustadz, tidak, tapi dia tampil di tempat yang lain sebagai orang biasa, tidak pernah menunjukkan identitasnya. Itu namanya nyamar. Kalau di kampungnya sendiri kamu itu sudah kenal, semua orang itu terkenal, sudah kenal dengan kamu, siapa ibumu, siapa orang tuamu, kamu itu orang yang hafal Quran tapi perilakumu begitu, kok nyamar bagaimana? Itu bukan nyamar tapi nyawer. Ada begitu, ada. Penampilannya aneh-aneh, tidak menutup aurat, padahal dia orang alim. Ada begitu. Ada panggung hiburan musik, dia nyawer. Alasannya apa? Nyamar. Biar terlihat seorang yang khusus ini, tidak boleh diganggu. Dia ini orang punya keistimewaan. Nyamar jangan di kampungnya sendiri. Di tempat orang yang tidak kenal, nah itu baru nyamar. Tapi kalau di kampungnya sendiri bukan nyamar tapi nyawer. Ini hati-hati. Jadi kun indan nas rajulan minan nas. Jadilah kalian itu di antara manusia ya sewajarnya saja. Jangan aneh-aneh. Demikian, semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.